saya masih ingat lagi. Ada 1 tahun itu kan kami ada ada hari keluarga. Jadi dalam hari keluarga itu kayaknya punya family karena suruh pakai baju kuning. 3 aja pilihan warna dia. Kuning, merah sama biru. Oke, tapi kumpulan lain biru kayaknya. Antam aja lah. Tapi keluarga lain sudah pilih merah dan biru. Jadi kena undi, keluarga kami karena suruh pakai baju kuning. Oh, jadi bayangkan mencari baju itu di kedai. Jadi dalam otak saya ini kan seolah-olah saya sudah bagikan itu itu baju-baju di kedai itu kan kepada 2 warna aja tahu. Kuning dan bukan kuning. Kuning dan bukan kuning. Yang lain bukan kuning. Maksud dia bila mencarikan asal yang merah, biru, hijau apa semua itu cantik macam manapun saya tidak boleh ambil. Saya mencari yang kuning saja. Sebab itulah keperluan hari keluarga yang kami kena pakai baju warna kuning. Jadi secara otomatis kan macam yang seolah-olah itu baju-baju di kedai itu 2 warna aja Pak. Kuning dan bukan kuning. Asal bukan kuning kasih limpas saja. Saya sama saya punya kajian adik-beradik semua berhabis berebut-rebut mencari kedai yang ada baju kuning dan memilih size yang ngam. Itu pun syukurlah kalau ada. Jadi pencarian itu kan sangat-sangat mencabar Bah. Oke, jadi segmentasi pasaran yang kita belajar hari ini ada kaitan dengan yang tadi itu. Maksudnya macam ini. Oke, katakan contoh. Contohnya saya mau menjual. Katakan saya mau menjual. Oke, katakan saya mau menjual makeup. Oke, katakan saya mau menjual makeup Jadi bila saya menjual makeup, pasaran saya telah bagikan kepada 2 tahu, yaitu kepada perempuan dan lelaki. Kenapa? Sebab makeup ini kan sebenarnya itu sinonim dengan perempuan. Ada juga lelaki yang pakai makeup lah, tapi sangat-sangat jarang. Maksud dia, saya telah membuat segmentasi, atau membahagikan sesuatu pasaran itu kepada 2 saja, perempuan dan lelaki. Jadi saya tidak perlu lagi mempromosikan itu makeup kepada lelaki, saya tumpukan kepada perempuan saja. Sebab biasanya perempuan yang pakai makeup. Jadi itulah maksud dia segmentasi. Kita membelah, tapi bukan dampak tahu. Dan kita tidak menulis itu kotak itu dalam di awan kah, di angin kah, tiada. Dalam pasaran kah, kalau kamu keluar kamu nampak itu garisan yang kamu lukis segi 4, tiada. Itu cuma seolah macam bayangan. Tadi saya pergi beli baju itu kan. Masih ingat gak saya pergi beli baju itu? Kan saya mencari warna kuning saja sama warna yang bukan kuning. Jadi seolah-olah dalam mata saya ini di pasar raya itu kan di mana tempat kami membeli baju itu, macam sudah saya bagi dia kuning dengan bukan kuning, kuning bukan kuning. Sebab target saya berdasarkan itu warna. Jadi segmentasi pasaran pun macam itu. Oke, contoh, katakan saya ada produk. Katakan saya ada produk satu lagi ialah katakan pakaian kanak-kanak. Pakaian kanak-kanak. Nah, jadi segmentasi pasaran saya sudah bagikan sedia kepada kanak-kanak dan orang dewasa. Sini kanak-kanak dan orang dewasa. Jadi, apa kepentingan ini segmentasi ini? Apa kepentingan segmentasi pasaran ini? Kepentingan dia ialah supaya kita boleh menumpukan, menyasarkan kepada yang target kita. Yaitu dalam contoh ini ialah kanak-kanak. Tidak payah lagi lah kalau katakan pakaian kanak-kanak itu, tidak payah lagi kau kasih promosi sama orang-orang yang sudah dewasa. Memang orang dewasa tidak mungkin akan beli baju kanak-kanak tapi mungkin untuk tujuan promosi ya boleh juga untuk orang beli untuk anak-anak dia orang. Tapi sasaran kita mau kasih promosi lebih kepada kanak-kanak. Nanti kanak-kanak itu yang minta kepada ibu bapak dia orang untuk beli. Oke, saya ada contoh lain lagi. Katakan saya ada contoh Rolex lah, jam. Kamu tahu kan jam Rolex? Jam Rolex ialah jam yang mahal tahu. Jam Rolex ini mahal yang bukan alang-alang, bukan 200-300 yang ribu-ribu punya harga jadi kepada siapa saya mau jual itu Rolex itu? Takkan saya mau jual sama orang kampung. Takkan saya mau jual sama orang sederhana. Tidak. Bermana
saya bagikan pasaran saya kepada 3 kumpulan. Oke, 3 kumpulan ikut punya pendapatan. Ini sederhana. Ini kumpulan yang kumpulan yang kira kurang berada lah begitu kan. Dan ini orang yang berada. Jadi Rolex saya tadi itu, Rolex jam kan, jam yang mahal itu, saya boleh memasarkan kepada ini saja. Kepada ini kemungkinan jual, tapi sangat-sangat jarang. Apalagi kepada ini. Kalau golongan yang kurang berada ini kan, mana dia mau jam yang mahal-mahal begitu. Dia lebih pentingkan dia punya pakaian, makanan. Kalau kau pergi jual tuh Rolex sama dia orang, peratus untuk kena beli memang sangat-sangat tipis. Oke, jadi kesimpulannya, segmentasi ini ialah, apa yang kita belajar ini ialah, kita akan berada di sini. Tuh. Segmentasi pasaran yang satu ini, yaitu membahagikan. Ini yang paling penting ini. Nah. Membahagikan pasaran yang besar kepada segmen pasaran atau kumpulan pengguna yang lebih kecil, mengikut keperluan, lokasi, pendapatan, atau wilayah pembelian. Saya beritahu tadi tentang itu keperluan itu kan, yang jam Rolex itu. Seolah kita sudah bagikan itu pasaran kepada 3, Pak. Jadi jam Rolex ini hanya saya perlu sasarkan kepada golongan yang berada saja. Oke, katakan saya bagi contoh lain. Oke, saya mau jual, saya punya produk ialah tongkat. Kamu tahu tongkat? Kan, tongkat lah, ini tongkat. Jadi, pasaran saya sudah bahagikan kepada 2, yaitu orang dewasa yang lanjut usia dengan yang bukan lanjut usia. Jadi ini tongkat saya ini, saya punya sasaran ialah kepada yang lanjut usia saja. Kalau kau pergi jual kau punya produk tongkat itu kepada pasaran yang macam yang masih muda remaja, karena kata wala kau mana diorang mau beli itu tongkat, diorang tidak perlu itu tongkat. Jadi inilah yang dikatakan segmentasi pasaran. Siapa yang perlu buat itu segmentasi pasaran? Kita sebagai penjual. Apa tujuan dia? Untuk memudahkan kita memasarkan itu produk kepada orang-orang yang tertentu yang sesuai dengan produk kita. Jadi apa panduan dia? Ini ada beberapa ini. Geografi. Apa geografi? Oke, katakanlah saya mau jual, saya punya produk yaitu penghawa dingin. Penghawa dingin, saya mesti segmentasikan pasaran saya kepada 2, yaitu di kawasan yang panas dengan kawasan tidak panas. Itu ikut geografi. Ikut kawasan, ikut negeri. Kan kawasan. Contoh, takkan kamu pergi jual itu ekon di kawasan Kutub Utara, om diorang tidak mau beli. Jadi untuk mengikut geografi ini, saya akan membagikan ke pasaran saya pada 2, yaitu kawasan yang panas yang memerlukan ekon dan kawasan yang tidak panas yang tidak memerlukan ekon. Jadi kawasan yang tidak memerlukan ekon itu saya tidak akan pergi kasih iklan sana. Sebab memang tidak akan kena beli. Itu salah satu contoh untuk geografinya. Kemudian yang seterusnya ialah demografi. Ini saya bilang tadi itu. Demografi ini jantina. Saya sudah bagi contoh tadi itu. Kalau mau jual makeup, pasarkan kepada orang yang mau makeup saja. Jadi itu dibahagikan kepada demografi. Jantina saya bilang tadi. Umur saya bilang tadi itu. Kalau kamu menjual tongkat atau menjual kasut kanak-kanak. Jadi pasaran kamu akan bahagikan mengikut demografi. Apa saya bilang tadi itu? Apa tujuan dia? Tujuan dia untuk senang kita mau kasih promosi diurang saja, Bah. Kan kalau kasut kanak-kanak, tidak payah kopi kasih iklan sama yang golongan remaja. Memang diorang tidak tengok. Katakan yang umur 20-an. Memang buat apa sih itu kasut? Saya bukan kanak-kanak. Macam itu. Jadi pembahagian pasaran ini, segmentasi pasaran ini bergantung kepada jenis produk, mengikut kesesuaian. Kalau geografi tadi saya bilang itu ekon. Kalau berdasarkan demografi, tiga jenis dia punya produk. Saya bilang tadi itu jantina kan untuk itu makeup. Begitu juga pendapatan tadi saya bilang jam Rolex itu. Kalau jam Rolex yang mahal-mahal itu, bermana kita akan pecahkan kita punya itu, segmentasikan kita punya produk itu, kita punya pasaran itu
mengikut pendapatan. Oke, kalau jam Rolex kita kasih jual lah sama orang-orang yang berada. Kalau katakan kita menjual beras yang murah, yang hancur. Kamu tahu kan beras kita ada 3 kategori tahu. Yang paling hancur, yang sederhana, sama yang berkualitas, yang belum hancur-hancur, yang masih lagi bentuk dia cantik itu. Nah, jadi kalau katakan saya menjual beras yang hancur itu, saya akan bagikan pasaran saya ikut pendapatan. Saya akan target saya punya pasaran kepada yang berpendapatan kurang. Sebab dia itu yang diorang mampu beli. Nah, itu demografi. Psikografi merujuk kepada proses membahagikan pasaran mengikut suatu yang dipikirkan. Oke, jadi coba kita tengok sini apa yang dimaksudkan dengan psikografi. Saya bagi contoh. Personality dan gaya hidup. Oke, saya bagi contoh. Kalau katakan golongan-golongan yang artis lah kan, yang macam dia mau gaya hidup dia macam yang bergaya bah. Nah, jadi kita jual lah barang-barang yang mewah untuk diorang. Contoh kereta-kereta bergaya yang mahal-mahal. Nah, jangan jual yang kereta-kereta macam yang murah-murah. Nanti diorang tidak mau. So, dia pentingkan gaya hidup. Personality. Oh, saya ini artis terkenal. Saya masih pakai baju yang bling-bling kah, yang dia style begini kah, ada sayap kah. Nah, jadi pembagian psikografi ini ikut yang personality, kelas sosial. Kalau golongan-golongan yang high class saya bilang tadi itu, kamu perlu jual lah produk yang sesuai dengan diorang. Restoran, contoh dia kan. Takkan kamu mau pergi kasih iklan restoran kamu sama orang yang kurang berada. Kalau restoran kamu memang khas untuk yang high class punya orang, diorang tidak bisa makan tuh. Itu kelas sosial. Jadi target kamu ikut kamu punya restoran. Kalau restoran kamu khas untuk yang orang berada, maka kamu cari orang yang berada. Kalau restoran kamu untuk yang golongan memang kurang berada, jadi target kamu ialah untuk orang yang kurang berada. Jadi itu kamu bagikan ikut psikografi, yaitu di bawah kelas sosial. Oke, yang seterusnya ialah gelagat pengguna atau manfaat produk. Oke, saya bagi contoh sini. Ini salah satu dia ialah segmentasi gelagat melibatkan proses membahagikan pesan berdasarkan pengetahuan, perlakuan, reaksi. Oke, kita ambil contoh yang paling senang sini. Situasi penggunaan. Oke, tengok. Penggunaan semasa cuti. Oke, tengok. Kalau semasa cuti, banyak orang suka pergi melancong. Jadi maksud dia kan, bila kita mengiklankan itu kita punya package pelancongan, kalau produk kita ialah produk pelancongan, maka sesuai untuk menggunakan gelagat pengguna atau manfaat produk. Masa cuti, oke, kita berhabislah kasih iklan sama yang family, siapa yang mau pergi bercuti, oke, ini yang punya potongan harga, ini yang punya manfaat. Begitu. So, dia menggunakan tempoh cuti itu untuk pergi berhibur ataupun pergi berjalan-jalan. Jadi itu ialah contoh kita membahagikan kita punya produk mengikut gelagat pengguna. Jadi kesimpulan dia kan, sesuatu produk itu boleh membuat segmentasi pasaran dia mengikut kesesuaian dan berbeza-beza. Maksud dia, ada produk yang sesuai untuk geografi, ada yang sesuai untuk psikografi, ada yang sesuai untuk demografi. Tidak semua sama. Bergantung kepada jenis produk. Jadi ini proses membahagikan pasaran besar kepada segmen pasaran. Jadi segmentasi pasaran ini ada beberapa jenis. Yang ini. Geografi, demografi, psikografi, dan gelagat pengguna. Ini. Untuk segmentasi pasaran. Kita sudah habis bagian 1 dalam segmentasi ini, yaitu segmentasi pasaran. Kita pergi kepada 3.4.2, yaitu yang ini sasaran pasaran. Jadi tadi kita sudah melakukan segmentasi pasaran, yaitu membahagikan pasaran kita kepada apa yang jenis yang sesuai. Geografi kan, psikografi, demografi. Sekarang ini kita mau menyasarkan. Tadi saya bilang, saya mau menjual makeup, menjual makeup. Jadi sasaran saya untuk perempuan saja. Dan perempuan itu pula jadi kategori-kategori lain lagi. Golongan kanak-kanak mungkin tidak, yang remaja ke atas. Macam itu. Jadi kita kena menyasarkan pasaran. Makeup jangan kamu sasarkan kepada yang memang tidak sesuai. Katakan golongan lelaki. Jarang.
Walaupun adalah semuanya tapi sangat-sangat sedikit lah. Jadi untuk membuat sasaran pasaran ini, dalam sini dia bilang menilai setiap segmen pasaran dan memilih untuk menyasarkan. Macam saya bilang tadi, makeup saya sasarkan khas, saya nilai untuk perempuan remaja, katakanlah remaja 12 tahun ke atas atau 15 tahun ke atas sampai 40 tahun. Mungkin kalau yang 70 tahun tuh tiada sudah lebih itu kan makeup dia pun mungkin yang kadang-kadang aja itu pun kalau ada. Begitu. Jadi inilah maksudnya menilai setiap segmen pasaran dan memilih. Jadi dalam sasaran pasaran ini dia perlu ada beberapa faktor yang penting, yaitu size dan pertemuan segmen. Apa maksud dia size dan pertemuan segmen ini? Kalau size pasaran dia, katakan golongan remaja ini ramai kan, itulah size pasaran yang sangat-sangat ngam. Pertumbuhan pasaran di orang lah yang banyak menggunakan itu produk. Jadi itulah size yang kita kasih target dia. Itulah pertumbuhan, itu yang paling ramai menggunakan. Sebab remaja ini kan banyak orang akan teruja bilang, itu makeup macam ini, jenis begini, baru ini, baru betul-betul rapi. Jadi pertumbuhan segmen itu paling ramai yang mau itu. Yang kedua ialah potensi persaingan. Kalau katakan produk yang kita jual itu tanpa banyak persaingan tidak boleh. Nanti kita punya produk pula tidak laku. Jadi ini persaingan hebat, pengeluar tidak akan menembusi pasaran. Maksud dia, kau jual kau punya produk nanti orang tidak pandang, dan kau tidak untung. Jadi perlu dipertimbangkan. Jadi kalau katakan terlampau ramai persaingan, sama ada ubah sesuai produk atau ubah sesuai dia punya sasaran pasaran itu. Yang ketiga adalah kesesuaian dan objektif. Dalam sini kita ada sumber keuangan untuk buat makeup. Biasanya remaja ini dia mau yang jenis makeup yang cantik-cantik, berkilat-kilat, dia punya dia punya bungkusan. Kemudian dia punya pembalut itu pun mau yang bling-bling. Kan remaja, jadi cukupkah tenaga manusia, kepakaran untuk mau kasih high quality kamu punya produk dan teknologi? Itu. Katakan sekarang ada makeup yang boleh kasih halus muka. Teknologi perlu ada untuk mengkaji dulu itu produk betul. Tidak untuk diorang. Jadi ini ada 3 yang perlu dipertimbangkan untuk sasaran pasaran ini. Itu yang inilah size pertumbuhan segmen, potensi persaingan, dan kesesuaian dengan objektif. Selepas memilih segmen pasaran yang di atas tadi itu, pengeluar mesti menentukan strategi sasaran pasaran. Ini ada strategi dia. Jadi ada beberapa ini. Yang pertama ialah pemasaran tidak dibezakan. Ini strategi ini, pemasaran dibezakan, pemasaran tertumpu, dan pemasaran mikro. Apa maksud pemasaran tidak dibezakan? Jadi strategi dia ini pelik sikit. Dia tidak ke satu segmen pasaran, dia jual saja produk dia kepada semua keseluruhan pasaran. Jadi itu salah satu strategi juga tahu. Yang kedua ialah pemasaran dibezakan. Kalau pemasaran dibezakan ini pengeluar akan menyasarkan ke segmen pasaran. Kalau saya bilang tadi itu kan untuk anak-anak saja. Kalau baju, contohnya baju anak-anak, dia target untuk anak-anak. Jadi dia jenis pemasaran dibezakan. Kalau yang di atas tadi itu yang tidak dibezakan, dia jual saja. Katakan baju, dia tidak kisah dia mau promosi kepada budak-budak, kepada orang besar, orang dewasa, dia tidak kisah. Yang tadi itu ialah tidak dibezakan. Ini pemasaran dibezakan. Pengeluar akan menyasarkan beberapa segmen pasaran dengan menggunakan produk bagi segmen serta menggunakan jam pemasaran berlainan. Kalau kanak-kanak lain dia buat, kalau orang dewasa lain dia buat. Yang seterusnya ialah pemasaran tertumpu. Pemasaran tertumpu ini ialah lebih spesifik berbanding dengan yang kedua tadi itu, yaitu dibezakan itu. Yang ini dia khas untuk satu segmen saja betul yang dia berhabis kasih konsentrat. Contohnya, dia tumpukan khas untuk yang suka memelihara kucing saja. Jadi makanan kucing, produk penjagaan kucing, baju kucing lah kalau ada, pemotong kuku kucing, segala-galanya memang dia tumpukan untuk produk itu saja betul. Jadi dia punya sasaran ialah kepada orang yang memang memelihara kucing saja, dan segala-gala dia punya urusan itu dia tumpukan berhabis untuk itu saja. Kalau dalam sini dia bagi contoh, sebagai contoh syarikat penerbit majalah Smart Investor, Personal Money, kan
Jadi tumpukan iklan di orang kepada orang yang minat keuangan saja, pelaburan saja. So kalau kita kasih iklan ini kepada orang yang tidak minat keuangan, dia tidak akan minat itu. Macam-macam kan. Ada yang minat pakaian, ada yang minat bergaya, ada yang minat bagian tanam-tanaman. Jadi di orang ini tumpukan untuk yang invest saja. Pelaburan-pelaburan itu. Oke, kita teruskan kepada pemasaran mikro. Pemasaran mikro ini terbagi kepada dua, yaitu pemasaran tempatan dan pemasaran individu. Apa itu pemasaran tempatan? Oke, kita tengok. Pemasaran tempatan melibatkan penyesuaian jenama dan promosi untuk memenuhi keperluan dan kehendak kumpulan pengguna tempatan. Seperti bandar, kawasan perumahan atau kawasan kereta tertentu. Kalau katakan kawasan perumahan, suka produk yang ini. Kawasan perumahan itu jangan dorang kasih konsentrate untuk buat dia punya promosi. Katakan di bandar tertentu, contoh di Tambunan ini, kebanyakan penduduk di kampung ini suka makanan begini. Jadi itu jalan dia. Sebagai contoh, kalau katakanlah di kawasan tempatan ini dia suka yang makanan-makanan tempatan, kan, makanan-makanan tradisional. Jadi itulah tumpuan di orang mengikut satu kawasan perumahan atau kampung. Tapi untuk yang pemasaran kedua pula, yaitu pemasaran individu, khas untuk individu itu saja. Apa yang individu itu suka? Pemasaran individu juga dikenal sebagai pemasaran untuk satu. Kau tumpukan untuk seorang saja. Apa yang dia suka? Jadi kalau boleh kau kasih buat tuh produk khas untuk yang dia suka saja. Itu yang dipanggil pemasaran mikro. Mikro dalam arti kata yang lain ialah kecil tau. Jadi ini maksudnya ini kan pemasaran ini tertumpuk pada satu kawasan Untuk itu yang tempatan tuna, dan untuk itu yang individu untuk seorang saja. Nih tukang kasut masih mengamalkan kira pemasaran individu dan memuaskan cita rasa pelanggan yang mereka yang pelbagai. Kasut ada yang suka, kan, ada yang suka. Kasut saya begini saja. Tukang jahit, saya mau baju saya yang begini. Kalau tukang emas, saya mau cincin saya yang begini. Saya mau loket saya begini, rantai saya begini. Jadi dalam 4.2 ini kita sudah belajar mana sudah tadi? Yang ini tadi tuh. Sampailah kepada yang ini, strategi penyasaran pasaran tadi tuh. Itu yang kedua, yaitu 3.4.2. Kita pergi yang seterusnya, yaitu peletakan pasaran. Ingat ke tadi yang langkah pertama itu 3.4.1 itu membagikan pasaran, kan, segmentasi pasaran itu kepada perempuan dan lelaki untuk makeup. Itu yang pertama. Segmentasi pasaran kita kasih bahagi, ikut produk lah. Kalau makeup kepada perempuan dan lelaki. Kalau kata saya bilang tadi itu jam Rolex, kepada golongan pendapatan dia. Kalau baju anak-anak kepada umur. Jadi katakan contoh saya ambil ini ialah makeup. Jadi langkah pertama tadi itu ialah membahagikan pasaran. Kemudian yang kedua, ini tadi itu sasaran pasaran. Jadi sudah kita kasih bagikan, sasaran saya untuk makeup ialah ini. Target dia, sasaran dia. Langkah yang ketiga, 3.4.3 ini ialah peletakan pasaran. Peletakan pasaran maksud dia, kita mau menempatkan sudah betul. Kita mau meletakkan produk sudah, kita mau menjual sudah itu produk di tempat yang kita pilih tadi itu. Jadi langkah yang ketiga kan, meletakkan pasaran. Maksudnya kita mau jual sudah betul Jadi dalam peletakan pasaran ini, ada sini 3 langkah yang kita perlukan, yaitu menentukan pasaran sasaran. Saya mau sasarkan yang ini tadi itu. Ini sudah saya tentukan. Jangan salah tentukan. Kemudian sudah menentukan dia punya pasaran sasaran. Menyesuaikan produk dengan pasaran, kan untuk perempuan. Jadi kasih ngambil itu produk khas untuk perempuan saja. Makeup yang pelbagai, untuk kasih foundation kah, untuk kasih cantik alis mata kah, untuk rambut kah, apakah, yang penting berkaitan dengan makeup semua. Jadi menyesuaikan produk itu. Pengeluar berusaha untuk mengetahui dan memahami keperluan apa yang orang perlu. Itu yang kedua, menyesuaikan. Dan yang ketiga adalah mengkomunikasikan, memperkenalkan. Mengkomunikasikan maksudnya adalah memperkenalkan. Ini produk saya kepada pasaran itu, yang ingin ditawarkan kepada pengguna di pasaran. Jadi
kasih iklan lah, kasih promosi jualan lah, kan. Promosi jualan ini banyak jenis ini. Ada yang kasih sampel lah, ada yang apa itu? Ada yang dia kasih kirim sama pelanggan lah, ada yang dia kasih free melalui apa itu? Kawan-kawan. Nanti kasih coba kau punya kawan lah. Macam itu. Jadi itu ialah mengkomunikasikan ciri-ciri produk itu. Itu langkah ketiga dalam yang Nina, peletakan pasaran. Dan dalam peletakan pasaran ini dia ada beberapa strategi. Oke, contoh. Yang pertama ialah atribut produk. Apa atribut? Atribut ini dalam bahasa lain dia ialah ciri-ciri, bah. Oke, makeup yang ini kalau kamu berpeluh pun dia tidak akan cair. Contoh begitu. Itulah atribut produk. Oke. Keropok yang ini kalau kena angin pun dia tidak akan jadi lembut. Contoh begitu. Oke. Sisir ini dia tidak mudah tercabut dia punya gigi itu. Contoh atribut produk kan. Jadi apa kesemuan dia? Oke. Manfaat produk. Oke. Kekerapan pengguna. Pengguna ada pengguna sekumpulan pengguna yang suka dengan produk itu tahu. Mati orang suka itu apa itu jenis produk tertentu. Jadi ada sekumpulan itu yang minat bagian itu. Contohnya remaja suka itu apa itu produk yang tren baru. Macam itu. Jadi itu salah satu strategi. Kita target sama di orang, itulah permintaan yang sangat-sangat tinggi. Suka dengan yang apa itu penyanyi K-pop yang ala-ala K-pop dia punya style baju. Contoh begitu. Klasifikasi produk, harga dan quality. Jadi itu ialah strategi pemasaran. Harga kasih murah, kasih quality dia bagus. Jadi itu ialah strategi. Kalau katakan kamu kasih jual produk kamu tapi harga dia mahal, sudahlah mahal, quality dia tidak berapa, tidak akan terjual. Oke, yang terakhir untuk kali ini ialah perbezaan di antara segmentasi, sasaran dan peletakan. Macam yang saya cakap awal-awal tadi itu, kan kalau segmentasi membahagikan saja. Kalau sasaran kau nilai. Kalau peletakan, iya saya mau sudah betul. Kasih bagi itu produk sana, kasih jual itu produk sana. Dan tinggal langkah dia. Baru mengenal pasti asas. Pakai demografika, pakai geografika. Oke. Kemudian kalau sasaran pasaran, mengenal pasti strategi. Dan kalau peletakan pasaran, mengenal pasti strategi peletakan. Macam mana campuran pemasaran? Campuran pemasaran ialah atribut tadi itu, ciri-ciri produk kita, harga dia macam mana, promosi dia macam mana. Nah, kalau asas dia, kalau segmentasi, geografi, demografi, psikografi. Kalau pemasaran, dibezakan, tidak dibezakan, tertumpu mikro. Atribut produk, saya bilang tadi itu, manfaat dia, ciri-ciri produk yang berkualiti, harga dia macam mana, kasih supaya lebih murah daripada pengeluar yang lain tapi masih berkualiti. Dan kepentingan dia. Kalau dengan ada itu segmentasi pasaran itu, kita boleh membahagikan sasaran kita. Kalau katakan saya bilang tadi, saya mau jual makanan itu segera. Biasanya makanan segera ini akan diminati oleh remaja. Jadi kita akan tumpukan pengiklanan kepada remaja saja. Saya menjual seluar tren terbaru. Tumpukan kepada remaja saja. Sebab di orang yang minat itu. Kalau jual sama orang tua kah, budak-budak kah, yang masih kanak-kanak, tiada itu. Memilih segmen pasaran. Sudah kasih bahagi, pilih mana yang sesuai. Dan ini pula ialah memperkenalkan. Kasih jual itu produk kepada pengguna yang sudah kita pilih tadi itu. Nah, jadi itulah perbezaan di antara pasaran, segmentasi pasaran, sasaran pasaran, dan perletakan pasaran. Nah jadi guys, kita sudah habis 3/4 yaitu segmentasi untuk hari ini. Yang tadi itu dia ada 3 tuh. Segmentasi pasaran yaitu 3/4/1, sasaran pasaran yaitu 3/4/2, dan peletakan pasaran 3/4/3. Dan yang terakhir itu perbandingan dia, perbezaan dia. Jadi sekian saja dulu video untuk kali ini. Semoga kita berjumpa dalam video yang akan datang dan membincangkan lagi perkara yang lain pula. Jadi selamat belajar, semoga berjumpa lagi, dan peace, bye bye.